بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ikhwatal iman, al-hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam mengambil pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh ulama kita dalam hal Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam untayan kalimat-kalimat indah beliau terkait dengan as-sabat ala sunnah. Beliau mengingatkan kita semua ikhwatal iman hafizakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu agar kita hidup di dunia ini betul-betul dalam keteguhan dan kekokohan di atas jalan sunnah, yaitu jalan yang ditempuh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum wa ardhahum hatta al-mamat, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ini ikhwatal iman hafizakumullah, sebagaimana telah beliau sampaikan hafizh ta'ala, bahwa hati kita ini, hati manusia ada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala urusan dalam kehidupan di dunia ini. Allah Jalla Jalaluh yang membolak-balikkan hati kita dan hati manusia. Siapa yang hidup di jalan hidayah, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hidupnya di atas kesesatan, juga atas kehendak Allah Jalla Jalaluh dengan hikmahnya. Dan semua urusan kehidupan kita ini ikhwatul iman hafizakumullah adalah sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala menukilkan beberapa hadis-hadis yang telah kita baca sebelumnya, di mana hal ini menunjukkan bahawa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keteguhan hati ini. Beliau secara pribadi ikhwatul iman rahimakumullah berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
beliau ikhwatal iman rahimakumullah, beliau sallallahu alaihi wasallam yang sudah Allah tegaskan dengan firman-Nya, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan. Tapi beliau masih memohon kepada Allah agar Allah teguhkan hatinya. Fama balu bina ya ikhwan hafizakumullah. Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Bahkan beliau sendiri dalam hadis yang lain yang dinukil oleh Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizah ta'ala, beliau pun masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai Allah Jalla Jalaluh menyerahkan urusan kehidupan beliau sendiri kepada dirinya. Dengan doanya, la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku pada diriku, kata beliau. Arti urusan aku jangan kau serahkan pada aku sendiri, karena tidak akan mampu manusia itu untuk mengurusi dirinya sendiri. Bagaimana mengurusi orang lain? Masya Allah. Sehingga Syekh Rabi hafizahullah mengatakan bahwasanya seandainya ada orang yang merasa mampu, tidak butuh kepada Allah untuk mengurusi diri sendiri, lahalaku, kata dia, niscaya bukannya kebaikan yang akan dia gapai, tapi kehancuran hidup dia. Tidak akan mampu untuk mengurusi diri sendirinya saja. Nah, kemudian mari kita lanjutkan ya, dari apa yang menjadi untayan kalimat-kalimat indah ikhwatul iman rahimakumullah dari penuturan Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang memberikan bimbingan, memberikan nasihat untuk kita semuanya yang sekarang sedang menjalani kehidupan di dunia ini, agar kita betul-betul thabat ala millatih wa ala nahjih wa ala sunnatih. Kita teguh di atas jalan beliau, di atas sunnah beliau, di atas apa yang menjadi keyakinan beliau dalam kehidupan di dunia ini. Berkata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana yakthuru min qawlihi, dulu kata Syekh, dulu beliau sallallahu alaihi wasallam yakthur, ya, min qawli, beliau seringkali mengucapkan doa yang tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku, tsabbit qalbi ala dinik, hatiku di atas agamamu. Sampai-sampai istri beliau, ibunda kita semuanya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka taktsuru tad'u bihadzal du'a. Engkau ini sering sekali berdoa mohon kepada Allah dengan doa ini. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha heran, ikhwatul iman rahimakumullah. Ini beliau sebagai orang yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang terbaik, sebagai uswatun hasanah bagi orang yang ingin hidupnya bahagia fid dunya wa fil akhirah, masih minta kepada Allah Jalla Jalaluh dengan doa seperti ini. Aisyah yang mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam heran. Apa kata beliau sallallahu, kata beliau, inna qalbal adami baina isba'aini min asabi'i Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza syaa azaghahu wa idza syaa aqamahu. Subhanallah ya ikhwan. Beliau menjelaskan kepada ibunda kita semua, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Aisyah, sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jemari dari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kondisi yang sangat genting. Hati Allah berkehendak untuk membolak-balikan hati manusia.
Lalu beliau menjelaskan, idza syaa'a azaghah, jika Allah menghendaki maka Allah akan menggelincirkan dia, menyesatkan dia. Wa idza syaa'a aqamah, maka jika Allah menghendaki Allah akan mengokohkannya. Subhanallah, ikhwan rahimakumullah. Indah sekali penukilan dari Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah terkait dengan hadis ini untuk pelajaran kita semuanya. Yang kita ini hidup dalam keadaan khauf, raja dan mahabbah. Ada kekhawatiran kita hidup ini, ada yaitu harapan dalam hidup kita ini, dan ada kecintaan dalam hidup kita ini. Tiga unsur yang harus tertanam pada diri kita terkait dengan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Al-khawf wal-raja wal-mahabbah, ya. Yang kemudian Syekh ikhwatul iman rahimakumullah, beliau menjelaskan wafabat, dan keteguhan ini, kekokohan ini, kata beliau, matlubun minal mu'minin, sangat dituntut dari setiap pribadi kita orang-orang beriman, dari orang beriman. Ya, jangan kemudian kita mentazkiyah diri kita sendiri bahwa kita sebagai seorang mukmin, kita sudah berusaha untuk meniti sunnah sehingga merasa aman dengan kondisi kita, bahwa kita tidak mungkin tergelincir. Lah, jangan. Tetap terus tertuntut dari kita, meskipun kita berupaya untuk mengokohkan dan memperkuat keimanan kita, dituntut terus. Rasulullah masih seperti itu. Rasulullah, siapa yang lebih beriman dari Rasulullah di dunia ini dari kalangan manusia? Tidak ada orang yang bertakwa, tidak ada orang yang beriman yang melebihi takwa dan keimanannya. Begitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masih memohon kepada Allah Jalla Jalaluh dengan doa yang tadi. Maka kita tentu sebagai orang mukmin yang keimanan kita masih sangat fluktuatif, dan tingkat fluktuatif naik turunnya sangat ekstrim, maka sangat tertuntut lebih untuk mengokohkan, ya, hati kita di atas agama Allah. Sehingga kata beliau, kata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa yajibu an yas'ala rabbah an yuthabbitahu fi kulli mawqif. Maka wajib bagi kita ikhwatul iman rahimakumullah, wajib bagi kita kaum muslimin rahimakumullah, wajib untuk apa? Memohon kepada Allah, kepada Rabb kita semuanya, agar Allah Jalla Jalaluh mengokohkan diri kita di atas agamanya dalam setiap kondisi dan keadaan, ya ikhwan. Semua dalam kondisi. Di saat kita lagi berjalan, mohon petunjuk kepada Allah agar diteguhkan dan dikokohkan dengan pilihan yang benar, dengan jalan yang benar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi peringatan dan pelajaran buat kita sekaligus ikhwan Allah. Yang kita sedang menjalani kehidupan ini, langkahilah atau langkahkanlah kaki kita di atas keteguhan iman. Mohon kepada Allah agar langkah kita ini betul-betul kokoh, karena orang mukmin dengan keteguhan dari Allah, itulah kehidupannya seperti itu, melangkah pasti. Sebagaimana Allah katakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang beriman dengan bil qawli tsabit, dengan ucapan, dengan prinsip, dengan langkah yang pasti, yang kokoh, yang tegar, fil hayati dunya, dalam kehidupannya di dunia ini, wa fil akhirah, dan kelak nanti di akhirat. Matlub ya ikhwan kaum muslimin rahimakumullah, kita tertuntut semuanya untuk seperti itu. Fil jihad, dalam perjuangan hidup kita ini, yang paling utama jihadun nafs, ya, menjihadi diri kita. Ya, kalau ada misalnya peperangan jihad indal ma'rakah, jihad di peperangan, aham syekh dengan jihad kita. Wa indal maut, dan terlebih lagi tatkala kita sedang sakaratul maut, sangat butuh keteguhan ini ikhwan, ya akhwat hafizakumullah. Ya Allah, hendaklah kita saat ini di kondisi yang sehat, kondisi yang aman, minta kepada Allah, mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar kita diteguhkan dan dikokohkan oleh Allah di atas agamanya, sehingga tatkala berjihad, tatkala datang kematian, kita dalam keadaan teguh,
dalam keadaan tenang, dalam keadaan stabil ya ikhwan kaum muslimin rahimakumullah. Wa yadra'u ilaihi, dan juga kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk memohon dengan ya sangat kepada Allah agar betul-betul mengokohkan dan meneguhkan hati kita dalam menjalani kehidupan ini. Allahu akbar. Nasihat yang luar biasa Allah buat kita. Yang kemudian Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, beliau membawakan ayat ya dalam surat Al-Anfal ayat yang 45. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, tatkala kalian menjumpai fi'atan, sekelompok dari musuh kalian, fathbutu, tegarlah, kokohlah dalam menghadapinya, tenang, tegar, kokoh, jangan gentar. Dan kita setiap hari sebetulnya menghadapi musuh kita, baik itu yang nampak atau tidak nampak, musuh kita menghadang. Maka tegarlah dalam menghadapi apa yang menjadi tantangan dari musuh kita ya, tegar, stabil, jangan kemudian gentar. Yang kemudian banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullah, dengan memohon, dengan berdoa, dengan meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu kekuatan, memohon kepada Allah keteguhan, memohon kepada Allah kelurusan. Sehingga dengan keteguhan tadi dan banyaknya kita mengingat Allah, dengan memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu kekuatan dan segalanya, Allah mengkhabarkan la'allakum tuflihun, semoga kalian semua menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Allahu akbar. Sehingga ini keteguhan hati dan banyak kita berdoa mohon kepada Allah. Ini diantara ya, cara ataupun strategi hidup untuk mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Rahimakumullah. Lalu beliau mengatakan lagi, hafizahullah taala, idza lam yujad thabatun ma wujida jihad. Kalau tidak ada ketegaran, kekokohan ya, maka tidak ada yang namanya jihad. Bagaimana mungkin seseorang berjihad menghadapi musuh yang musuh nyata kita adalah syaitan ar-rajim? Tatkala muncul syaitan, sementara kita tidak teguh, tidak tegar, tidak stabil, enggak bisa kita berjuang melawannya. Justru bisa jadi kita langsung takluk dan tunduk dengan musuh kita itu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita tegar, kita tenang, kita kokoh menghadapi musuh, akan niscaya kita ini akan bisa mengalahkannya. Ya ikhwan rahimakumullah. Hakadha, hal yang sangat logis kondisi seperti itu. Jadi idza lam yujad sabatun, kalau seseorang di hati tidak ada ketegaran, tidak ada keteguhan, tidak ada kemantapan, ma wujida jihad, tidak akan ada yang namanya jihad ini. Sudah langsung kita takluk dan menyerah dengan kondisi yang ada. Yang juga beliau mengingatkan lagi ya, wala qimata lil jihad, dan sudah tidak ada nilainya sama sekali dengan jihadnya kita ini. Tidak ada nilainya. Orang takut, gentar, gimana mau perang? Bagaimana kita mau menghadapi musuh? Musuhnya nongol kita takut, musuhnya datang kita takut, tidak tegar, tidak teguh, sudah gemetar terlebih dahulu. Sudah enggak ada nilai sama sekali kita. Nonsen, omong kosong kalau kita dikatakan berjihad, berjuang, begitu nongol kabur. La haula wala quwata illa billah. Maka ini kita mohon kepada Allah ya, agar keteguhan dalam hati menghadapi segalanya. Maka jihad itu tatkala kita akan betul-betul berjihad, bernilai sebagai sebuah jihad fisabilillah, illa bisabat, kecuali dengan kalau kita betul-betul yang namanya teguh kondisi kita ini, tegar ya, sehingga hatta yanzilan nasru minallahi subhanahu wa ta'ala, sehingga tatkala kita betul-betul ya, maju, tak gentar, tidak gemetar menghadapi musuh ya, dan kita yakin dengan Allah, maka niscaya akan turun pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Yakin in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah? Dengan jihad, dengan berjuang menegakkan agama Allah, berdakwah, menyampaikan yang hak, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, untuk ittiba'ur Rasul bisunnati, mengajak manusia untuk mengikuti Rasulullah SAW dengan meniti sunnah-sunnah beliau. Ini jihad fisabilillah. Maka ya, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yansurkum, Allah akan menolong kita dan Allah akan mengokohkan kita semuanya. Lalu Syekh mengatakan, hafizahullah taala, ikhwatul iman, hafizakumullah. Fa idza thabata al-mu'minun, kalau kita orang-orang beriman dengan keimanan yang tertanam pada hati kita semuanya, ditambah lagi dengan keteguhan dan ketegaran ini, ya di mana keteguhannya ini alal aqaidis sahihah, betul-betul kita kokoh dan tegar di atas akidah, keyakinan yang benar, ya, wal manahijis sahihah, dan di atas manhaj, jalan hidup yang benar, wa thabatu fil qital, dan ya, kita semua orang beriman teguh dalam ya peperangan ini, dalam jihad ini, amam a'da Allah, di atas tatkala menghadapi musuh-musuh Allah. Wa qatalu li'la'i kalimatillahi hiyal ulya, dan kita semua ini terus berjuang berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah, mengajak manusia untuk menegakkan la ilaha illallah, kalimat yang sangat mulia, kalimat tauhid, ya. Maka kata Syekh, la budda an yansurahumullah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya ini menjadi keharusan, harus, ya, la budda, Allah akan menolong kita semuanya. Kalau kitanya sabitun, kitanya sabat, teguh, tegar, kitanya ya memiliki akidah yang sahihah, kitanya memiliki jalan hidup yang sahih, kitanya tegar juga menghadapi musuh, ya, dan juga kita berjuangnya, berdakwanya bukan berdakwah untuk mengajak kepada golongan kita, tapi betul-betul mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah, menegakkan dan melaksanakan apa yang menjadi kandungan la ilaha illallah. Maka kalau kita semua, ikhwatul rahimakumullah, kita semua kaum muslimin rahimakumullah, ini akan menjadi sebuah keharusan bagi Allah. Nanti Allah akan menolong kita semuanya. Yakin, ya tadi, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, maka Allah menjanjikan akan menolong kita. Bahkan wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian semuanya, menapak di atas bumi dengan mantap, tidak ngambang, tidak mudah terombang-ambing nantinya. Kakinya kuat, ya, dengan posisi yang stabil. Allahu akbar. La budda an yansurahumullahu tabaraka wa ta'ala, maka menjadi keharusan bagi Allah. Allah akan menolong kita semuanya. Menolong dengan keteguhan ini, ya, keteguhan kita di atas agama Allah ini, dan dengan jihadnya kita yang seperti tadi, ya, sebagaimana apa yang Rasulullah katakan, karena inilah jihad yang sebenarnya. Tatkala kita berjihad, tatkala kita berdakwah, tatkala kita mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah hiyal ulya, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, la ma'budu bihaqqin illallah, yang untuk kita tanamkan dalam hidup kita sebagai aktivitas kita sehari-hari, itu bahwasanya tidak ada yang disembah oleh kita semuanya dengan benar kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Maka ya, inilah yang disebut dengan jihad fi sabilillah, sebagaimana yang Rasulullah Jalla Jalaluh tegaskan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Maka siapa orangnya yang dia berjihad, berjuang, berperang, yang mana tujuannya litakuna
kalimatullahi hiyal ulya, tujuannya adalah agar kalimat Allah, yang kalimat Allah ini yang paling utama dan yang dimaksud adalah la ilaha illallah hiyal ulya, itu sebagai panji yang tertinggi, yang dijunjung tinggi dan kelak diamalkan, diterapkan. Maka orang yang berperang dan berjuang seperti itu fahuwa fi sabilillah, maka dia adalah orang yang betul-betul berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh juga menegaskan dan menasihati kita, ikhwatul iman rahimakumullah, ya, terkait dengan as-sabat ini, wal matlub minhu, dan keteguhan ini itu dituntut dari kita orang-orang beriman, idza kana fi sahatil jihad, ya, terutama lagi tatkala kita ada betul-betul di medan perang. Mohon kepada Allah an yathbut, agar betul-betul kita di medan perang ini, di medan jihad ini betul-betul kokoh dan stabil. Di antara yang paling nampak saat kini adalah medan jihad kita adalah berdakwah. Di kita semua, terutama para aktivis dakwah, tak kalah berdakwah yang stabil, yang kokoh, yang yakin, yang mantap. Kalau kita memang sudah berniat untuk berdakwah dengan segala apa yang kita miliki dari kemampuan kita, ya, maka istiqomahlah, stabillah, teguhlah di atas dakwah ini. Jangan kemudian kabur dari medan dakwah ini. Wala yafir, dan hendaklah jangan lari, kata Syekh. Terus berdakwah dengan kemampuan-kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita masing-masing. Ada yang menjadi penyampai ilmu, ada yang mengokohkan dengan memperkuat bagian-bagian yang lainnya, sehingga satu dengan yang lain berkolaborasi, saling ta'awun, saling membantu, sehingga terlaksana dakwah dengan sebaik-baiknya, dakwah dengan kokoh, dakwah dengan baik. Kan ini merupakan jihad fisabilillah semuanya, satu yang lain saling bahu membahu. Wal firar, dan siapa yang lari minaz zahaf, dari medan perang, maka perbuatan lari dari medan jihad, dari medan perang, ihdal kabair al muhlikah, itu satu di antara dosa-dosa besar yang akan membuat binasanya manusia. Artinya kalau kita sudah berdakwah, jangan tanggung-tanggung, yakinlah yang membuat iklannya, yang mengundang yang lainnya, yang membantu yang lain-lainnya, supaya kajian-kajian dakwah berjalan dengan baik. Maka semua jangan kemudian mundur dan menyerah, terus berdakwah apapun yang dihadapi, karena ini tujuannya adalah untuk li'alai kalimatillahi hiyal ulya. Jangan ada yang mundur, terus. Dan pasti dalam proses pelaksanaannya itu akan ada rintangan, tantangan, godaan. Memang syaitan kerjanya menghalang-halangi. Itulah musuh kita. Kita berusaha untuk menundukkan musuh kita, syaitan, dan juga yang menjadi bala tentaranya syaitan. Maka dengan dakwah menebarkan ilmu inilah sebagai jalannya jihad kita, menyampaikan ilmu yang benar kepada mereka manusia. Dan yakinlah bahwasanya ini adalah perbuatan yang terbaik yang Allah katakan dalam sebuah pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu untuk kita jawab, tapi untuk kita renungkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah mengatakan, wa man ahsan, coba tunjukkan siapa orangnya yang lebih baik. Tunjukkan, kata Allah. Siapa lagi coba? Tunjukkan, kata Allah, siapa orangnya yang lebih baik. Kalau ada orang lebih baik dibandingkan dengan orang yang da'a ilallah, mimman da'a ilallah, dibandingkan orang yang dia itu mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah Jalla Jalaluh, wa amila salihah, dan dia pun komitmen konsisten dengan beramal saleh, mengamalkan ilmu yang dia ketahui dan dia sampaikan. Dan dia pun dengan tidak ragu-ragu mengatakan, wa qala innani minal muslimin, la yakhjul bi an yuzhir, tidak malu untuk menampakkan tentang jati diri sebagai seorang muslim. Innani minal muslimin, sungguh saya orang muslim.
tampakkan di hadapan manusia sebagai seorang muslim yang memiliki jati diri, memiliki tanda-tanda tersendiri sebagai seorang muslim, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan gaya model hidup yang berbeda dengan mereka orang-orang non muslim, dengan orang-orang kafir. Makanya ikhwan rahimakumullah, ya, kita yang sedang berjuang jangan menyerah. Terus apa yang kita mampu untuk berdakwah, yang ini merupakan jihad fisabilillah, kita betul-betul curahkan dan kita dermakan untuk memperkokoh dakwah ini. Jangan kemudian dengan dakwah ini kita meninggalkannya. Hati-hati, bisa jadi merupakan bentuk firar, kita kabur, kita meninggalkan yang namanya medan dakwah, ya, yang itu merupakan satu di antara sekian dosa-dosa besar yang membuat hancurnya dan binasanya manusia kelak nanti di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehancuran dan keterjerumusan kita ke dalam dosa besar ini. Fa nas'alullaha an yuthabbitana wa iyyakum ala dinihi, kata Syekh hafizahullah taala. Dan kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semuanya, meneguhkan kita semuanya, mengistiqomahkan kita semuanya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa kama qulna, kata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, sebagaimana yang telah kami sampaikan, innallaha ya'muru bil i'tisam bihablih, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh, untuk istiqamah dengan talinya, dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ba'da hadhil ayah allati talawnaha, yaitu ayat yang setelah kami bacakan dan sering kita dengarkan, yaitu ayat yang Allah mengajak, memerintahkan orang-orang beriman agar bertakwa kepada Allah dan agar menjaga keimanan dan keislaman sampai mati. Yaitu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, setelah ayat ini, yang mana ayat ini merupakan, ya, seruan Allah kepada orang-orang beriman agar betul-betul mewujudkan ketakwaan dalam kehidupannya dengan sebenar-benarnya, dan kemudian menjaga keislamannya sehingga sampai matinya dalam keadaan muslim. Ya, jangan sampai mati kita ini kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jangan sampai menggadaikan agama kita, jangan sampai meninggalkan agama kita, dan jangan sampai kita keluar dari agama kita, agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam, agama Islam ini. Setelah ini kemudian Allah mengatakan sebagai rangkaiannya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Berpegang teguhlah kalian semua wahai orang beriman bihablillah, dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, jangan melepaskan pegangan kita dari tali Allah ini, yang akhirnya kemudian dengan lepasnya pegangan kita pun akan terhempas, ya, dan terpisah dari orang-orang yang mereka masih terus berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala ini. Hanya kita pun bercerai-berai, jangan sampai. Jadi Allah mengatakan, wazkuru ni'matallahi alaikum, dan senantiasa ingatlah kalian semua dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ingat dengan nikmat Allah, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa, karena semua apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan berupa kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, itu merupakan nikmat Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Dan apa saja yang ada pada kalian, fama bikum, dan apa saja yang ada pada kalian, min ni'matin, berupa kenikmatan, faminallah, maka semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wadhkuru ni'matallahi alaikum. Allah merintahkan agar kita terus ingat bahwasanya itu nikmat-nikmat yang ada pada kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara nikmat Allah yang paling besar apa? Allah sebutkan, "Id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana."
wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Allah, ini Allah ingatkan, ini nikmat yang paling besar yang Allah sebutkan dalam ayat ini agar kita ingat dengan nikmat ini dan agar kita kemudian istiqamah di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Yaitu nikmat apa? Id kuntum a'da'a, tatkala dulu kalian sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian hidup di dunia ini dalam keadaan bermusuh-musuhan, satu dengan yang lain, kabilah dengan kabilah yang lain, suku dengan suku yang lain, itu bermusuhan. Yang kaya dengan yang miskin, jelas sekali itu ya yang namanya kezalimannya. Tidak ada yang muncul kecuali pengen adu kekuatan, siapa yang paling kuat, dia yang paling hebat. In kuntum a'da'a, tatkala dulu kalian hidup dalam keadaan bermusuh-musuhan, ribut terus antara setiap suku, setiap kabilah, sehingga terkenal mana suku atau kabilah yang paling hebat, mana suku dan kabilah yang itu suku kabilah rendahan, yang nanti ujung-ujungnya jadi budak-budak saja, jadi pesuruh, dan siapa yang menjadi penguasa. Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kalian semuanya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang kemudian dengan nikmat Allah tersebut kalian menjadi bersaudara. Tidak lagi ya ada di tengah-tengah kehidupan kalian, di tengah kehidupan bangsa Arab ya, merasa bahwa ini suku yang paling hebat, ini suku rendahan, tidak ada yang paling kaya, yang paling hebat, yang miskin tertindas, tidak ada. Semuanya asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar. Ini Allah ingatkan nikmat Allah yang begitu besar. Lalu terkait dengan bagaimana, yaitu apa? Ancaman akhirat nanti. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kata Allah. Dan dulu kalian waktu hidup di zaman jahiliyah, kalian betul-betul kehidupan kalian itu ada di tepi jurang neraka. Artinya apa? Itu sudah kehidupan liar, kehidupan yang sudah tidak lagi mengenal yang namanya hukum-hukum, hatta hukum manusiawi saja itu, hukum kemanusiaan sudah tidak ada. Apalagi hukum-hukum yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, sudah tidak mengenal hal yang seperti itu. Hawa nafsu yang ada, sehingga manusia betul-betul dalam keadaan kemaksiatan, dalam keadaan ya bergumul dengan dosa dan kezaliman. Itu merupakan bahaya bagi manusia yang bisa menghantarkan manusia ke dalam neraka ya, tapi sebelum dia meninggal ya belum masuk neraka. Maka Allah mengatakan id kuntum ya, yaitu wa kuntum ala syafa hufrah, dan dulu kalian betul-betul ada di tepi jurang api neraka. Lalu bagaimana? Fa anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian dari bahaya yang luar biasa tersebut. Ini antum, kalian semua dulu ada di tepi jurang neraka ya, kalau sampai terpeleset sedikit neraka sudah. Tapi Allah selamatkan dengan Islam, dengan cahaya Islam, dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tali Allah ini terselamatkan manusia dalam kehidupannya yang sedang terancam dan ada di ujung tanduk tadi, ikhwan, yang luar biasa itu. Dan Allah sebutkan ya seperti sebagai nikmat Allah agar diingat-ingat. Dan kemudian tentunya tadi al-i'tisam, itu teguh, kuat pegangannya, jangan sampai lepas lagi, istiqomah di atasnya. Sudah nikmat-nikmat Allah terkait dengan muamalah bainan nas, sudah tidak ada lagi kezaliman di antara manusia ya, berdasarkan bimbingan oleh Rasulnya. Dan sudah tidak lagi keberadaan kita ini mendekat kepada neraka, sudah kita menjauh dari neraka, dibimbing oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menjauhi neraka. Agar kita pegang tali ini, kuat-kuat istiqamah ya, di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ini. Dan Allah mengatakan ya kadzalika ya yubayyinu lakum, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Itulah kata Allah SWT, seperti itulah Allah terus menjelaskan dan mengingatkan kepada kalian semua, terus
diingatkan lagi tentang ayat-ayat Allah ini. La'allakum tahtadun, agar kalian hidup di dunia ini senantiasa di atas jalan hidayah, di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqamah ya ikhwan kaum muslimin hafizakumullah. Inilah nasihat dari beliau, as-sabat ala sunnah, agar teguh, kokoh, stabil, istiqamah di atas jalan sunnah ini. Ini barangkali yang bisa kita baca dari nasihat yang indah dari Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang mudah-mudahan ini memberikan ya, pelajaran untuk kita, agar kita yang hidup di dunia ini dengan nikmat Allah yang begitu banyak betul-betul istiqomah teguh di atas agamanya. Yang kita terus menggali agama Allah ini, dan kemudian kita jalankan dalam kehidupan kita. Jangan hanya sebatas kita belajar saja, menggali, tapi kemudian amal perbuatan kita tidak sinkron, tidak selaras dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dalam ilmu yang kita dapati. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. ونسأل الله التوفيق والسداد والتيسير والثبات على دينه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Nah, ya, sesi selanjutnya barangkali ada hal-hal yang perlu untuk diluruskan dari apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada hal yang masih perlu untuk diperjelas, atau mungkin ada hal yang perlu untuk kita diskusikan. Tafadhalu barakallahu fikum wa nasallahu at-taufiq. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiikum. Ini terkait dengan ayat yang tadi saya bacakan ya. Itu yang Allah mengatakan terkait dengan kehidupan orang-orang beriman di dunia dan kelak nanti pasca di dunia. Ya, di mana Allah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Itu bahasa Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang tegar, ucapan yang mantap, ya, prinsip yang kokoh fil hayatid dunya, tatkala hidupnya di dunia ini. Ya, dia pun tatkala hidup di dunia ya, akan berkata secara tegas dan sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia yang. Kemudian wa fil akhirah, dan di akhirat. Nah, yang dimaksud para ulama al-akhirat di sini itu ditafsirkan dengan hadis terkait dengan yaitu as-su'al fil qubur. Su'alul malakain fil qubur. Nah, disinilah tentang al-qaulu tsabit yang akan diucapkan oleh orang mukmin tatkala menjawab pertanyaan dua malaikat ya di hari pertama dia dikubur. Ya, sebagaimana kabar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala saudaramu ataupun orang yang meninggal idza dufin, apa yang sudah dikuburkan yang kemudian ditinggalkan oleh manusia yang hidup ya, maka kemudian akan datang dua malaikat wa yajlisani, lalu kemudian mendudukkan ya penghuni kuburan tadi ataupun mayit tadi. Kedua malaikat itu mendudukannya menjadi duduk ya. Nah, kemudian fayas'alani, lalu kedua malaikat tersebut akan menanyainya.
dengan pertanyaan man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, siapa atau apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini pertanyaan kedua malaikat. Nah, orang-orang beriman maka dia akan menjawab dengan al-qaulus tsabit, dengan jawaban yang kokoh, jawaban yang pasti, jawaban yang tegar gitu. Maka al-mu'min akan menjawab yaqulul mu'min rabbi Allahu wa nabiyyi al-islamu wa dini al-islamu wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mukmin dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti al-qaulu tsabit yang dimaksud di sini adalah yaitu qaul, ucapan sebagai jawaban dari pertanyaan dua malaikat tadi. Dan orang kafir dia tidak akan bisa menjawab dengan tegar, dia akan bimbang, dia akan ragu, dia akan bingung. Meskipun di dunianya sering mendengar. Maka yaqulul kafir, orang kafir mengatakan, ya samitun nasa yaqulun, ya aku dulu mendengar manusia mengatakan ha 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 gitu. Dia enggak bisa untuk menjawab, untuk mengucapkan kalimat bahwasanya Rabbi Allah. Meskipun di dunianya dia pernah mengatakan insyaallah gitu ya. Ngomong Allah itu mantap sekali gitu ya. Masya Allah, orang kafir bisa mengatakannya karena saking biasanya hidup bersama dengan orang-orang Islam, mengatakan insya Allah, masya Allah, bahkan ini mengatakan astagfirullah, menjadi ucapan-ucapan yang barangkali biasa oleh orang-orang kafir ya waktu di dunia. Tapi di akhirat nanti dia tidak akan bisa mengatakan kalimat-kalimat yang indah tersebut, berupa kalimat Allah, berupa al-Islam, berupa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu al-qaulul tsabit, yaitu menjawab pertanyaan dua malaikat indal kubur, tatkala masuk kubur. Maka orang-orang beriman dengan jawaban yang tegar, dengan jawaban yang mantap, setelah itu kemudian apa? Ini jawaban yang benar, maka kemudian akan disingkap dan diperlihatkan dengan nikmat kubur, diperlihatkan oleh Allah Jalla Jalaluh, yaitu bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang kelak nanti akan dia dapatkan di akhirat nanti setelah datangnya hari kiamat. Sebatas baru diperlihatkan. Begitupun orang kafir yang dia tidak bisa menjawab dengan teguh, tidak bisa menjawab pertanyaan dua mereka tadi, dia bingung dan dia kacau gitu ya. Maka karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan tadi, maka kemudian Allah memperlihatkan bagaimana siksa di akhirat nanti yang akan dia dapatkan setelah datangnya hari kiamat. Diperlihatkan bagaimana gambaran siksa-siksa yang kelak nanti dia akan rasakan tatkala setelah datangnya hari kiamat. Sehingga orang-orang mukmin ya, dengan diperlihatkannya nikmat kubur, bagaimana kenikmatan yang kelak nanti dia akan rasakan pada hari akhirat nanti, dia akan mengatakan agar ajil sa'ah, ya Allah segerakanlah hari kiamat ini, segerakanlah hari kiamat ini, karena dia pengen merasakan langsung nikmat-nikmat yang telah Allah janjikan. Kalau orang kafir tak telah diperlihatkan yaitu siksa-siksa kubur atau siksa-siksa yang kelak nanti akan dia dapatkan, dia meminta kepada Allah agar ditunda, jangan sampai didatangkan hari kiamat, karena dia sudah melihat dari diperlihatkannya tentang siksa-siksa tersebut, karena itulah yang akan dia rasakan. Itu namanya al-qaulul tsabit. Di dunianya dia punya prinsip, dia punya pernyataan yang tegas, artinya di atas agama Allah, di atas iman, di atas Islam. Tidaklah yang menjadi dasar hidup dia, ucapan dia, kecuali senantiasa mencerminkan atas ajaran Islam dan mencerminkan nilai-nilai keimanan. Itulah al-qaulul tsabit fil hayatid dunya. Adapun al-qaulul tsabit ya fil akhirah adalah dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat yang kelak nanti akan datang ya setelah sempurna proses dafannya dia, proses pemakaman dia. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, apabila ada seorang hamba baik ibadah memeluk ibu, pada suatu saat dia kemudian putus. Nah, dia
Allah, barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq wa sadad wa na'udzubillah min dzalik minal futur ya ikhwani. Ya. Kita dapati bahwa ada fenomena yang membuat kita sedih gitu ya. Itu terkait dengan keberadaan manusia yang ahli ibadah gitu ya. Yang kemudian dia mengalami kemalasan dalam beribadahnya dengan futur. Ya, apa sebab yang membuat seseorang seperti ini? Kalau hanya ahli ibadah sebetulnya itu mungkin lebih ringan. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan, sudah 14 abad yang lalu, sudah menginformasikan dan mengkhabarkan tentang akan datangnya fitnah kehidupan seperti ini. Tidak hanya sebagai ahli ibadah, Rasulullah pernah mengatakan fima makna, ya, asbaha ar-rajulu mu'minan, ya, yumsi kafira. Kelak nanti pada saat kehidupan manusia penuh dengan fitnah, itu akan ada fenomena seseorang yang di pagi harinya mukmin, sore hari kafir. Allah musta'an. Ya. Pagi harinya dia masih mukmin, tapi sore harinya sudah kafir. Amsa mu'minan yusbihu kafira. Sore harinya masih mukmin. Ini mukmin ya ikhwan, hafizakumullah. Tidak hanya ahli ibadah tentu. Ahli ibadah ya. Artinya dengan tingkatan mukmin ini, kalau kita pengen dibuat tingkatan-tingkatan, ahli ibadah masih di bawah mukmin. Orang mukmin dalam ini orang yang punya keyakinan yang mantap. Ya. Tapi bisa jadi di pagi harinya menjadi kafir. Kenapa? Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Nasallallahu alaihi itu. Jadi kalau begitu sudah terjawab dengan apa yang dituturkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi apa sebabnya? Fitnatud dunia, yaitu syahwat, keinginan mendapatkan duniawi. Itu namanya nafsu syahwat. Yang tentunya kenapa? Juga ditopang karena syubhat. Nah, tidaklah yang kemudian ditawarkan dan kibar-kibarkan oleh syaitan dua hal ini ya ikhwan ya hafizakumullah. Sebenarnya Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, bahwa syaitan musuh kalian. Itu syaitan musuh kalian. Ya. Bentuk apa yang ditawarkan oleh syaitan? Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang dikibar-kibarkan oleh syaitan ya dua perkara ini. Yaitu bahasa apa? Syaitan itu terus mengajak manusia. Mengajak manusia untuk apa? Bisu'i wal fahsya. Dengan perbuatan yang su' dan perbuatan yang fahish. Ini dosa maksiat perbuatan manusia. Perbuatan yang keji dan perbuatan yang asusila. Ya, perbuatan dosa dan yang keji. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang kedua adalah mengajak manusia agar pandai berbicara, ngomong ke sana kemari tapi tidak punya ilmu. Yang kemudian kata para ulama, inilah disimpulkan ini dua hal. As-su' wal fahsya itu adalah yang namanya asy-syahawat. Ya, as-su' wal fahsya itu syahwat. Berbuat yang perbuatan dosa, su' yang jelek. Memang ya perbuatan jelek. Minum-minuman khamr apa saja perbuatan yang jelek. Wal fahsya perbuatan yang keji, asusila. Manusia diajak oleh syaitan seperti itu. Ini namanya syahwat, itu hawa nafsunya. Yang kedua apa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini terkait dengan syubhat. Dan tidak lepas bahwasanya yang menggoda manusia antara syubhat, antara syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Syahwat, keinginan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita ini diumbar, Nabi SAW mengatakan inna nafsa, Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu kalau kita umbar itu kerjaannya mengajak kepada yang jelek. Ya, nah itu namanya syahwat. Itu kerjaannya hawa nafsu. Yang kemudian wa antaqulu 'ala Allah ma ta'lamun, itulah syubhat. Yang kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW tatkala Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ini menjadi lawannya. Huwallazi arsal, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan apa? Bil huda, dengan petunjuk. Tujuannya apa? Untuk membantah yang namanya syubhat tadi, membantah perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh manusia yang tidak ada ilmunya. Didatangkan al-huda, petunjuk yang benar, ya, wa dinil haq, dan membawa agama yang benar. Terkait dengan bagaimana praktek-praktek amal perbuatan manusia yang benar untuk meluruskan syahwatnya manusia, agar jangan sampai kemudian berbuat perbuatan yang su' dan fahish, perbuatan yang keji, yang jelek, yang salah dan yang keji. Ini dibawa oleh Rasulullah untuk meluruskan kita manusia. Maka kalau misalkan manusia sampai futur, berarti dia telah meninggalkan dua hal ini, meninggalkan al-huda dan meninggalkan dinul yang hak, tergoda oleh syaitan, terjerumus kepada yang namanya syahwat dan syubhat. Dan Allah memberikan satu hikmah contoh dalam kehidupan kita ya rahmatullah, yang bernama Abdullah bin Ali Al-Qasimi. Itu merupakan seorang ulama. Karya-karya beliau, ya, di atas sunnah, di atas ilmu luar biasa, dipuji oleh para ulama. Kemudian Allah ingin memberikan dan memperlihatkan inilah yang namanya hati, ya. Tidak akan selamat manusia siapapun orangnya kalau dia tidak menjaga dan tidak mohon kepada Allah. Allah matikan Abdullah bin Ali Al-Qasimi sebagai seorang yang ateis, tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Syahwat dan syubhat. Ya. Tatkala dia menikahi seorang wanita ateis, nah itu kecantikan dari wanitanya, ya, itu syahwatnya, cantiknya wanita yang dia nikahi, ya. Dan ternyata si wanita tersebut adalah tokoh atau pembawa pemikiran ateis, kalah itu diantaranya. Sehingga tidak lepas dari dua hal ini, syahwat dan syubhat. Ilmu yang dibawa oleh Abdullah Al-Qasimi alaihi ma yastahiqqu min Allah, semoga, ya, biarlah Allah yang memberikan yang pantas sebagai balasan untuk dia, ya, menanggalkan karya-karya ilmiahnya, muallafatnya yang di atas ilmu ditinggalkan oleh dia, yang pada akhirnya kemudian justru menolak adanya Allah sebagai seorang ateis. Apa sebabnya? Tidak lepas dari yang tadi, asyahawat, hawa nafsu, dan asyubuhat, yaitu apa? Rusaknya pemikiran-pemikiran, ya, rusaknya ilmu dengan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh syaitan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah wat taufiq was sadad wat taysir was thabat. Saya kira cukup pertemuan hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ibrah buat kita, agar kita semakin dekat dengan Allah dan terus mohon kepada Allah agar meneguhkan dan mengokohkan kita di atas agamanya sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.